Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vero Leonardo dengan NRP 500823172. Di sini saya akan menerangkan evaluasi akhir semester Azas Teknik Kimia 2 yang dibimbing oleh Prof. Arif Wijaya dan Dr. Badril. Untuk soalnya sendiri diketahui pada fit atau pada yang masuk ke dalam sistem itu 22% CO, 13% CO2, dan 65% H2 dalam persentase mol, di mana pada persentase ini dengan basis metan free atau CH4 free. Untuk produk sendiri pada sama yaitu dengan persentase mol yaitu CO 5%, H2 9%, CO2 27%, H2O 9%, dan CH4 50%. Keduanya yaitu pada feed dan pada produk itu memiliki suhu 200 derajat Fahrenheit. Untuk reaksi yang terjadi pada reaktor itu CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O untuk reaksi A dan CO plus H2O menjadi CO2 plus H2 untuk reaksi B. Untuk efluen atau hasil dari reaksi di reaktor sendiri menghasilkan 500 derajat Fahrenheit untuk suhunya, yang kemudian masuk ke exchanger 1 dan kemudian didinginkan dan masuk ke exchanger 2. Eh, untuk disperasi sendiri suhunya 90 derajat Fahrenheit dengan 95% H2O terseparasi pada fase liquid. Untuk basis yang kita gunakan yaitu 100 lb-mol atau pound-mol pada stream 6. Untuk tinjauan pertama yaitu kita lakukan untuk soalnya sendiri kurang lebih kalau di diagram alir seperti ini, yaitu CO 22%, CO2 13%, H2 65%. Tetapi di sini itu tetap ada CH4-nya dengan untuk persentase ini yaitu pada basis CH4 free. Nah, untuk uh, untuk yang diketahui komposisi lainnya yaitu pada CO, H2, CO2, H2O, dan CH4 pada produk produknya sendiri. Untuk hasil separasi tadi kan 95% removal H2O fase liquid 90 derajat Fahrenheit. Nah, mula-mula kita tinjau berdasarkan basis 100 mol tadi di stream 6 dengan mekanisme berupa overall system yang kita tinjau. Kurang lebih permodelannya seperti ini. Jadi yang kita lihat cuma masuk dan keluarnya saja. Yang masuk itu stream 1, keluar stream 8 dan 6. Nah, kita karena di sini reaksinya tertutupi, padahal seharusnya ada reaksi, otomatis kita harus menggunakan elemen balance. Nah, mekanismenya sendiri itu kurang lebih seperti ini. Pertama kita tahu CH4 free, itu komponennya CO, CO2, H2, itu 0,22, 0,13, dan 0,65 dengan total 1. Karena fraksi totalnya pasti 1. Untuk equation-nya sendiri, berarti otomatis ketika ada CH4, semisal kita asumsikan dia 0, itu presentase tadi dikali dengan 1 min fraksi CH4. Kenapa? Karena tadi CH4 free kan asumsinya. Sekarang kita asumsikan dengan adanya CH4. Otomatis ketika dia 0, CH4-nya 0, 0,22, 0,13, 0,65 untuk fraksi semuanya. Dan ketika dia 1, otomatis 0 karena sudah 1 min 1, 0 dikali semua fraksi yang ketika CH4 free, dia pastinya tetap kehabisan sisa fraksinya, berarti 0 semua. Kita gunakan 0. Setelah itu, karena kita gunakan elemen balance, kita ketahui, kita asumsikan untuk stream 1 itu totalnya berapa. Kita asumsikannya bebas. Kita gunakan 50, 100, atau berapapun itu bebas. Kenapa? Karena nanti yang digunakan itu mol fraksinya doang, mol fraksinya aja. Dimana ketika kita ganti 10, mol fraksinya akan tetap. Jadi saya gunakan 100 saja supaya angkanya gampang. Habis itu otomatis dikali 0,22, 22 mol, 13 mol, 65 mol. Setelah itu kita hitung mol pada setiap elemennya. Kalau tadi kan kita ketahuinya komponen atau spesies. Nah, kita perlu neraca unsurnya. Nah, itu kita otomatis karena di sini karbonnya cuma satu, jadi otomatis ditambah aja 22 tambah 13 tambah 0. Nah, untuk eh, H sendiri, H itu hanya ada di H2 sama CH4. Nah, H2 ini berarti otomatis dikali 2 karena dia memiliki H2.
2 kali hidrogen, atom hidrogen. Nah, sedangkan yang di sini ada 4 kali atom hidrogen. Berarti otomatis di equation-nya dikali 2 untuk yang H2 sama dikali 4 untuk yang CH4. Untuk yang oksigen juga berlaku yang sama, yaitu dua-dua karena oksigennya cuma 2 dan ini oksigennya cuma satu di karbon di CO, dan yang satunya CO2 itu memiliki 2 atom oksigen, otomatis dikali 2. Nah, kita total sum, habis itu fraksinya itu kita dapat dengan cara mekanisme standar, yaitu mol dibagi total, mol dibagi total, mol dibagi total, berlaku yang sama dengan total, otomatis fraksi selalu sama dengan satu. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada stream 6. Untuk stream 6 sendiri kita tidak perlu asumsi ya, karena untuk stream 6 sendiri data basisnya sudah diketahui. Meskipun kita asumsi, otomatis dia fraksinya tetap sama. Jadi untuk ini aslinya cukup bebas untuk yang di eh, komponen total molnya, karena yang digunakan cuma mol fraction dari setiap elemen atau setiap unsur. Habis itu kita lakukan hal yang sama, kita sum atau totalin juga, habis itu kita bagi terhadap sum, didapatkan mol fraction terhadap setiap elemennya. Kita lakukan yang sama pada stream 8. Juga sama, didapatkan 0,66, 0,33. Ini langsung terlihat sejujurnya, soalnya H2 sama O saja, dan komponennya itu cuma satu, jadi otomatis sepertiga sama 2/3. Habis itu kita masukkan, kita tarik mole fraction-nya, karena kita yang butuhin dari setiap data tadi itu cuma mole fraction, kita otomatis tarik mole fraction-nya, yaitu uh, mole fraction-nya ini kita tarik 0,16, 0,61, 0,22 dari mole fraction hasil tadi. Ini juga sama di stream stream 6 sama stream 8. Setelah itu, karena kita untuk stream 6 sendiri itu benar-benar diketahui, bukan asumsi, jadi otomatis mol LB-nya itu beneran. Jadi bukan yang diambil cuma mol fraction-nya doang, tapi molnya juga diambil. Otomatis kita dapat 82, 236, 68 untuk setiap elemen CHO. Habis itu kita otomatis kan di stream 8 itu tidak memiliki CH. Otomatis kita eh, stream satu, karena stream satu sendiri itu input, input keluarnya 2, otomatis ketika di stream 8 tidak punya karbon, berarti karbon yang ada di stream 6 itu berasal dari stream satu semua. Jadi secara otomatis tinggal penjumlahannya 82 ditambah 0 karena dia tidak punya sama sekali atom karbon ya. Habis itu eh, kita udah dapat karbonnya, kita lakukan perhitungan untuk, karena fraksinya diketahui, kita bisa lakukan perhitungan totalnya, yaitu 82 dibagi mole fraction, didapatkan 499, bla 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 ketika CH4-nya 0. Habis itu kita ini total dikali fraksi, total dikali fraksi, didapatkan mol elemen dari setiap, dari H dan O pada stream satu. Nah, stream 2 tadi kan stream 6 kan sudah diketahui semuanya ya. 82, 36, 68. Stream satu juga otomatis karena perhitungan tadi udah diketahui. Nah, kita mekanismenya kan keluarnya cuma stream 6 sama stream 8. Nah, satu itu total dari stream 6 sama stream 8. Otomatis stream 8 adalah satu dikurangi stream 6. Nah, kita dapat otomatis H sama O-nya saja. H sama O, karena ini udah pasti didapat karena dia 0. Terus eh, kita lakukan peninjauan CH4. CH4-nya itu berapa persen? Itu ada dua mekanisme mungkin yang saya gunakan, yaitu pertama melalui eh, O sama H. Ini mekanisme yang saya biasanya gunakan karena kita ketahuin kan di stream 8 sendiri itu hanya ada H2O. Otomatis ketika kita mol H2 mol mol total hidrogen dibagi 2 sama mol O saja, karena dia H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen, itu harusnya secara otomatis sama.
Nah, saya dapatkan dia itu berbeda ketika ini H2, mol H2 dibagi 2 itu hasilnya 34, sekian. Untuk oksigennya saja itu 44. Harusnya secara otomatis dia itu sama. Jadi kita bisa lakukan Gaussic atau mendapatkan fraksi yang sebenarnya dengan mekanisme H2 eh eh, melalui H sama melalui O itu harus sama. Jadi selisihnya otomatis nol atau errornya nol. Kita lakukan dengan mengganti CH4. Otomatis didapatkan 0,0328. Ada mekanisme lain yang ntar, ini karena ketelitiannya mungkin bisa lebih tinggikan di formula ini saya gunakan 0,0001 semakin teliti sama max iteration-nya saya gunakan 1000 biar hasilnya lebih nol. Ini kita gosik lagi, gosik 0. Habis itu kita cek CH4 ketika dia ada CH4-nya. Terus didapat dia selisihnya 0, didapatkan ketika selisih 0, CH4-nya 0,03028. Ada mekanisme lain yaitu kita tinjau, semisal ini 0 ya tadi. Nah, yaitu fraksinya apakah sesuai 0,66 sama 0,33. Nah, ini mekanisme lain, cuman saya agak kurang menyarankan meskipun hasilnya selalu sama karena agak rumit saja sih sejujurnya. Kita dapatkan fraksinya itu tidak sesuai. Nah, bagaimana caranya dia bisa sesuai otomatis eh, yang kita gosik bisa 0,66 dikurangi 0,066 habis itu harus sama dengan 0. Itu cara lain. Ini otomatis mengikuti karena dia biner. Cuman saya lebih tertarik meninjaunya dari H2O komponen pada stream 8-nya. Otomatis kita gosik tadi dapat 0,3 0,03028 sekian dengan selisih melalui O atau melalui H itu 0. Selanjutnya, kita tarik ke overall dengan mekanisme serupa otomatis H2-nya seperti tadi bisa langsung lewat O atau bisa melalui H dibagi 2. Hasilnya tetap sama dia. Dibagi 2 itu hasilnya sama. Setelah itu kita lakukan peninjauan serupa pada lainnya dengan mekanisme pertama paling gampang itu kita cek hidrogennya. Hidrogen otomatis kan eh, stream 4 stream stream 1 neraca elemen hidrogen dikurangin CH4 karena 4 hidrogennya ada di sini, 2 di sini. Maksudnya hanya ada di 2 ini aja. H2O karena dia molnya kosong. Setelah itu kita berarti hidrogen yang ada, mol hidrogen elemen yang ada dikurangin 4 kali mol hidrogen CH4 karena hidrogen eh, C4 memiliki 4 hidrogen. Habis itu dibagi 2 yaitu eh, pada setiap H2 memiliki 2 hidrogen. Kita dapat 139,8111321 untuk CO2 untuk ini mekanisme yang ada karbonnya itu khusus ada lagi yaitu kita tambahkan setiap mole fraction dari ini ketiganya karena otomatis dia itu membentuk mole fraction dari karbon. Habis itu karbon dibagi ketiganya dikali fraksinya dia sendiri. Jadi kayak karbon dibagi total fraksi yang memiliki karbon. Karbonnya karena semuanya satu, otomatis dia tidak perlu dikali jumlah karbonnya karena dia satu. Habis itu dikali eh, fraksi karbon, fraksi mole fraction dari dia sendiri, yaitu semisal ini total dikali mole fraction CO. Didapatkan 47,32 sekian. Habis itu dengan cara yang sama kita dapatkan log CO2 dan C4. Otomatis stream 8 sama stream 1 dia itu sudah
sudah terpenuhi semuanya. Dan ketika kita cek juga masanya, elemen balance sama komponen balance, masanya itu selalu sama. Karena hukum kekekalan massa sendiri. Nah, itu kita dapetin dia keduanya sama, berarti sudah sesuai. Habis itu untuk stream 6 ini, stream 6 sendiri sudah diketahui dari awal pada soal dengan 100 dikali 0,09, 100 dikali 0,5, di mana ini fraksinya sudah diketahui di soal, didapatkan semua data pada stream 6. Nah, setelah itu kita cek apakah itu benar sesuai, kita gunakan neraca massa, hukum kekekalan massa, yaitu massa selalu konstan pada kondisi steady state. Nah, stream 1 kita dapatkan 2942 sekian, stream keluar atau 6 plus 9, 6 plus 8 didapatkan 6942 sekian, habis itu dikurangin. Masuk dikurangin keluar untuk akumulasi. Nah, untuk elemen tadi juga dapat dilakukan pengujian neraca massa. Tapi untuk elemen sendiri, karena elemen itu benar-benar satu atom, otomatis eh, hukum kekekalan massa tidak berlaku hanya pada massa total aja, tetapi juga massa elemen. Karena dia sendiri itu benar-benar satu atom itu ada masanya setiap atomnya dan tidak mol mol sama masanya itu sama-sama kekal karena dia tidak dipengaruhi reaksi. Kalau komponen molnya tidak kekal karena dia ketika bereaksi dia itu ada yang elemen-elemennya itu ada yang bereaksi dan berubah menjadi senyawa lain atau komponen lain. Sehingga untuk ini kita bisa akumulasi setiap apa namanya setiap elemennya. Setelah itu dari overall kita tarik karena kita disuruh nyari semuanya, seharusnya kita tarik ke eh, splitter sama separator. Splitter sendiri itu memiliki ciri khas yaitu mole fraction-nya sama. Jadi kita masukin dia sama dengan mole fraction yang diketahui yaitu stream 6, didapatkan mole fraction semuanya. Setelah itu kita tadi kita hanya tahu mole fraction-nya saja. Otomatis data-data ini belum diketahui. Data-data mass dan sebagainya. Kita tahu itu ketika kita meninjau separator. Separator sendiri diketahui eh, masanya, massa dan molnya 35, sekian dan 634, sekian. Nah, kita tarik ke separator. Separator sendiri memiliki removal 0,95. Otomatis yang masuk ke stream 9 itu 0,05 dan totalnya itu 1. Jadi kita bisa otomatis tahu mol di stream 7 untuk H2O itu 35, sekian dibagi 0,95 yang terkena removal dikali 1. Tapi karena dikali 1 otomatis nggak nggak berpengaruh apa-apa. Semisal saya kasih dikali 1 pun dia tetap sama ya. Habis itu dari stream ini kita tarik ke stream 7 yang ada di splitter. Di splitter kita dapat 37 sekian. Habis itu kita dibagi fraksinya dapat total atau semua ini uh, ya dibagi fraksi dapat total bisa. Setelah itu di stream 5 juga otomatis karena dia penjumlahan dari sebelum stream 6 sama stream 7 kita lakukan yang sama dan seterusnya otomatis ini diketahui semua. Otomatis ketika dari splitter diketahui semua, stream 7 juga diketahui semua. Nah, tadi saya ninjaunya karena ini sama persis, otomatis saya nariknya mole fraction-nya di bawah. Tapi bebas sih sejujurnya ini ditaruh yang di atas atau di bawah karena dia benar-benar sama dan saya kalkulasi untuk totalnya tadi di bawah. Jadi yang atas, yang stream 7 atas ini sama dengan yang bawah. Dia itu sama persis hanya duplikasi saja. Habis itu stream 9 itu sisa dari stream 7 dikurangi stream 8. Nah, jadi otomatis mol-nya itu mol bisa, massa bisa karena dia tidak bereaksi. Massa atau molnya sendiri itu mol dikurangin stream 7 dikurangin stream 8 sama dengan stream 9. Dengan nanti kita tinjau neraca massanya, masuk sama dengan keluar akumulasinya 0.
Setelah kita dapatin splitter sama separator, otomatis kan ini bisa saya hapus. Splitter sama separator telah diketahui semua. Stream 9, stream 5 diketahui. HE sendiri otomatis nanti dapat kita lakukan peninjauan. Stream 9 karena HE tidak ada mekanisme pencampuran atau reaksi atau apapun, otomatis stream 9 keluar jadi stream 10, stream 4 keluar jadi stream 5. Kita lakukan peninjauan HE, heat exchanger, kita dapatkan stream yang telah kita ketahui sebelumnya, stream 9, kita masukkan stream 9 sama dengan stream 10. Nah, stream 5 kita tadi juga kita ketahui. Ini stream yang keluar dari heat exchanger itu kita ketahui dari splitter tadi, otomatis stream 4 sama dengan stream 5. Setelah itu kita cek juga neraca akumulasi dari total. Masuknya itu stream 4 sama stream 9, keluarnya stream 10 sama stream 5. Akumulasinya 0, berarti benar kok kondisinya steady state. Setelah itu kita tinjau ke mixer, kita tarik stream 1 kita ketahuin dari overall. Pastinya karena kita sudah ninjau input feed-nya, kita dapat overall, kita dapat stream 10 dari heat exchanger, kita dapat stream 2 sendiri karena dia mixer, dan di penggambaran sistem 10 sama 1 bercampur atau di mixer menjadi stream 2, otomatis 2 sama dengan 1 plus 10. Kita dapat semuanya untuk molnya, habis itu kita kalkulasi untuk fraksi, fraksi, dan lain sebagainya. Kita dapatkan masuk sama dengan keluar dengan akumulasi 0. Kita lakukan untuk cooler, dia tidak memiliki mekanisme apapun, dia hanya mendinginkan, otomatis stream 3 sama stream 4 itu masuk sama dengan keluar karena dia kondisinya steady state. Tidak ada mekanisme pengeluaran lain. Jadi stream 4 sama dengan stream 3. Stream 3 kita dapat dari stream 4 tadi kita dapat pada mekanisme heat exchanger, yaitu yang sama dengan stream 5 tadi. Terus kita tinjau neraca, akumulasinya sama dengan 0, masuknya sama dengan masa total dari stream 3, keluarnya sama dengan stream 4-nya tadi. Habis itu kita ke reaktor. Di reaktor sendiri terdapat dua reaksi A dan reaksi B. Reaksi A yaitu menjadi CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O. Habis itu keluarnya reaksi 2, reaksi B, CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Kita lakukan peninjauan. Tadi stream 2 diketahui semua, stream 3 diketahui semua. Ntar ini ada yang kurang bagus. Nah, stream 3 diketahui semua. Nah, kita ketahuin min 1 didapat dari ketika dia reaktan. Reaktan itu kita negatif karena dia terkonsumsi. Sedangkan ketika dia produk, dia itu positif karena dia diproduksi atau tergenerasi kalau di neraca massa. Nah, kita dapatkan min 1 dari CO min 1, min 3 dari H2, 1 dari CH4 keluaran, 1 lagi dari H2 sesuai ini. Dan untuk CO2 karena di sini di reaksi A tidak memiliki persamaan reaksi, otomatis dia nol atau tidak tergenerasi ataupun tidak terkonsumsi. Dia konstan tetap. Untuk reaksi B juga dilakukan yang sama. Min 1 CO H2 min 1 CO2 1, habis itu H2 juga 1. Kita tinjau dari koefisien-koefisiennya. Nah, setelah itu kita cek mana yang uh, reaksi satunya 0, yang satunya ada. Yaitu ada 2, kita bebas tinjau dari mana 2, CO2 atau CH4. Kalau saya ninjaunya kemarin dari uh, dari ini dulu, dari reaksi B dulu. Reaksi B kita dapat
mol tergenerasi atau mol produknya itu 138 dikurangin dengan eh, reaksi reaksi A itu nol karena dia benar-benar tidak ada terkonsumsi ataupun tergenerasi, dikurangin awal reaktannya yang masuk reaksi, kita dapat 0, min 0,96 sekian. Nah, karena kita mekanismenya itu ketika stoiknya satu, ini kenapa ketika kita stoiknya satu dia negatif? Nah, berarti reaksinya sendiri itu aslinya terbalik, yaitu CO2 plus H2 menjadi CO plus H2O. Jadi di sini itu reaksinya berjalan terbalik. Setelah itu kita lakukan kalkulasi untuk reaksi lainnya, di mana yang kita gunakan mol ini kan sudah diketahui. Berarti min 0,9 sekian dibagi 1 dikali 1 sama dengan ini. Terus untuk yang atas juga sama. Dibagi, ini dibagi ini kali ini. Dan berlaku juga untuk yang bawah. Setelah itu kita dapat lakukan peninjauan. Sejujurnya saya prefer bisa ninjau ini dulu karena dia nol. Tapi di sini karena yang reaksi B diketahui, saya bisa meninjau dari jauh juga. Maksudnya karena sudah benar-benar diketahui semua, kita ninjaunya bisa bebas. Selama bukan yang nol ini, karena yang nol pasti tidak bisa ditinjau, karena dia tidak memiliki stoikiometri. Habis itu kita tinjau keluaran, dikurangin yang bereaksi di dua, dikurangi eh, reaktan, itu sama dengan eh, CO yang bereaksi. Di sini karena negatif berarti dia benar-benar terkonsumsi dengan stoiknya min 1. Berarti ini berjalan searah. Kalau ini tadi kan berjalan berbalik arah atau reaksi berjalan mundur, ini reaksi berjalan maju. Setelah itu kita dapat min 3 dari ini dibagi min 1 dikali min 3 dan seterusnya. Untuk massa sendiri sejujurnya agak terlalu susah, yaitu tinggal massa dikali MB, massa dikali MB. Dari atas tadi juga sama, massa sendiri itu massa dikali MB semua. Terus kita lakukan peninjauan neraca massa, masuk sama dengan keluar. Ini sudah sesuai, akumulasi sama dengan nol, kita tinjau juga di reaksi, di reaktor. Reaksi itu akumulasi massanya harus sama dengan nol. Kalau tidak, di reaksi tadi ada akumulasi massa. Nah, kita total massanya nol, massanya juga sama nol, berarti reaktornya ini sudah cukup sesuai. Kita validasi juga mol reaksi, kita totalkan massa massa masuk ditambah massa dari reaksi A, massa dari reaksi B dikurangi massa massa keluar harus sama dengan nol pada setiap reaksinya. Karena apa? Karena supaya kita mengeceknya juga sama aslinya, juga meninjau apakah ada akumulasi dan ternyata tidak. Oh, berarti dalam sistem ini benar-benar masanya terselesaikan sempurna. Jadi sudah diketahui semua masa-masanya, kita masukkan ke hasil. Ini hanya bonus saja ya, maksudnya kayak di model yang lebih bagus, maksudnya model yang umum digunakan, karena saya modelnya selalu unit-unit ya. Daripada susah membacanya, kita gunakan model yang umum, yaitu model secara keseluruhan. Untuk masanya sudah didapat, setelah itu kita hitung konversi single pass conversion sesuai yang ditanyakan. Single pass conversionnya kita dapat kita disuruh mencari pada CO. Nah, berarti otomatis kita dapat single pass untuk yang reaksi single pass, berarti otomatis kan karena dari dua reaksi ada dua single pass conversion. XA sama XB saya menulisnya. XA untuk reaksi A, XB untuk reaksi B. Nah, untuk CO tadi itu yang paling atas ini. Bentar, mana tadi? Paling atas. Setelah itu kita lakukan kalkulasi, yaitu mol yang bereaksi dibagi mol mula-mula dikali stokiometri min 1. Bukan stokiometrinya sih, tapi karena dia terkonsumsi dia min 1. Nah, eh, jadi tetap dikali min 1 meskipun stokiometrinya min 3. Tetap itu.
untuk single conversion. Hal berlaku juga untuk yang reaksi B. Reaksi B juga sama untuk single pass reactionnya. Min satu dikali yang bereaksi dibagi awal mula-mula didapatkan minus 0,014161. Kenapa dia negatif? Karena dia reaksinya berjalan terbalik. Ketika reaksinya dibalik, otomatis dia nanti positif. Tapi karena dia reaksinya kita sesuaikan sama pada soal, diketahui di soalnya dia CO jadi H2O bla bla bla, itu dia terbalik. Jadi dia negatif. Setelah itu saya gunakan peninjauan massa. Eh, setelah massanya sudah didapatkan semua dengan satuan LB mol sama LB biasa, pon sama pon mol. Kita lakukan peninjauan energi. Energinya diketahui di soal itu stream satu suhunya 200 derajat Fahrenheit, stream 4 500 derajat Fahrenheit, keluaran produk stream 6 200 derajat Fahrenheit, stream 8 90 derajat Fahrenheit, stream 9 90 derajat Fahrenheit. Kita dapatkan ke non variable. Setelah itu kita cek appendix D di uh, buku Himmelblau. Saya gunakan buku Himmelblau karena buku acuan di referensi mata kuliah saya asas teknik kimia 2 di ITS sendiri itu buku Himmelblau. Kita dapatkan komponen CO, CO2 ketika menyublim, H2, CH4, H2O itu boiling point-nya ketika Kelvin dia 81,66, 195 dan seterusnya. Nah, untuk C ketika dia Celsius otomatis kan tinggal dikurangin 273,15 karena Kelvin ke Celsius. Nah, untuk ke Fahrenheit dikali 9 dibagi 5 ditambah 32 dan didapatkan untuk Fahrenheit. Untuk delta H VAP sendiri juga diketahui di appendix D itu tapi dalam satuan kilojoule. Sedangkan nanti yang saya meninjaunya melalui satuan joule. Jadi kita samakan semuanya ke joule. Artinya kalian rubah ke kilojoule semua bebas, ke joule semua bebas. Habis itu mungkin kalian ada yang menggunakan BTU itu juga bebas. Dalam tanda kutip satuannya harus sama semua. Kita rubah ke joule gram mol semua dikali 10 pangkat 3. Setelah itu kita nyari juga karena tadi ada reaksi, kita nyari di appendix F table FTT1 di mana komponennya yaitu komponen-komponen semua tadi CO, CO2, H2, CH4, H2O itu fasenya gas leak itu delta H-VAP-nya diketahui pada appendix itu bernilai negatif bla 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 sekian itu semuanya. Habis itu kita rubah jadi joule gram mol, kita kali 10 pangkat 3. Setelah itu kita tinjau juga karena sudah dapat delta H-VAP, delta HF, kita cari karena dia menggunakan color sensible pastinya kita nyari CP. Di appendix E kita dapat CP dengan satuan Joule per gram mol Kelvin atau Celsius. Nah, T di sini itu satuan CO, CO2, H2, CH4, H2O, H2O. Ketika ini state itu keadaannya gas, liquid, Kelvin, Celsius, 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 Celsius. Ini nilai konstantanya A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, ini A kalau yang diketahui pada tabel itu A biasa, B dikali 10 pangkat 2, C dikali 10 pangkat 5, dan D dikali 10 pangkat 9. Nah, setelah itu saya rubah menjadi A, B, C, D biasa tanpa uh, tanpa dikali 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat. Nah, otomatis dibagi 10 pangkat, dibagi 10 pangkatnya. Kalau B tadi dikali 10 pangkat 2, berarti di sini B tadi dibagi 10 pangkat min 2. Dikali 10 pangkat min 2 atau dibagi 10 pangkat 2. Nah, kita dapatkan semua koefisien A, B, C, D-nya. Ingat, satuannya di sini Celsius sama Kelvin. Jadi ada yang Celsius, ada yang Kelvin. Ketika liquid H2O, dia menggunakan Kelvin. Setelah itu kita dapat, kita gunakan TRF. TRF yang saya gunakan, TRF, karena pada neraca energi sendiri, kita ketahui delta H
itu merupakan delta H merupakan state function. Ini harus dipahami karena mungkin kalian sudah dapat di SMA atau fisika 1 atau sejenisnya, itu delta H atau entalpi itu merupakan state function. Jadi dia itu tidak dipengaruhi arah gerak dan hanya dipengaruhi oleh titik awal dan titik akhir saja. Jadi saya menggunakan mekanisme TREF ini boleh, atau saya gunakan mekanisme standar, yaitu yang mekanisme pada buku. eh, Tinjauannya suhu masuk sama suhu keluar. Nah, kalau saya pakai TREF, saya tarik ke 25 derajat semua terlebih dahulu. Kita masukkan CP tadi juga sama, delta half-up, boiling point, dan sebagainya kita tarik. Setelah itu, kita dapat mol. Molnya ini gram mol, tadi kan LB mol. Pastinya untuk mencari suhu tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk mencari joule atau mencari eh, energinya pasti sangat-sangat berpengaruh karena nanti ada kontradiksi. Di sini LB mol kok, di sininya gram mol. Ya udah kita konversi. Konversinya dengan 1 LB mol sama dengan 453,59237 gram mol. Semuanya kita konversi dan kita ketahui mekanisme splitter. Mungkin yang tidak tahu bahwa mekanisme splitter itu selain membagi komposisinya sama rata, dia juga membagi suhu atau energinya sama rata juga sesuai fraksi. Otomatis 200 semuanya itu sama semua suhunya. Suhu splitter itu pasti sama semua. Dia tidak mengalami perubahan karena kita menggunakan mekanisme TREF, referensi. Masuknya tadi kan stream 5. Habis itu dia itu 200 derajat Celcius atau 93,33 sekian derajat Celcius. Tadi 200 derajat Fahrenheit. Kita konversi menjadi 3 satuan. Untuk stream yang kita tahu stream 6 kan, bukan stream 5. Nah, habis itu stream 6 diketahui 93,33. Mereka semua saya lakukan mekanisme ke 25 derajat Celcius atau TRF kita. Tapi kita asumsinya sama semua, yaitu yang di atas ini dikurangin eh, delta dikurangin TRF untuk delta H-nya, untuk delta T-nya. Padahal seharusnya itu ada mekanisme min sama plus. Nah, otomatis kalau mekanismenya kita gini, itu keluar dikurangin masuk sama dengan akumulasi. Karena kalau mekanisme standar, sejujurnya kalau mekanisme standar tanpa menggunakan TRF, dengan delta T-nya berubah keluar atau T T luar dikurangin T masuk. Tapi karena saya tarik ke TRF, jadi sejujurnya sama saja untuk hasilnya. Setelah itu kita gunakan TRF tadi, semuanya sama untuk mana tadi? Untuk yang kita ketahui 93, 93, 93, 93. Ini kita gunakan satuan yang Celcius ke TRF yang Celcius karena dia fase vapor. Untuk yang H2O, khusus H2O ini kan ketika di bawah 100,01 derajat Celcius, dia itu fasenya liquid. Jadi dia kenanya liquid. Dan yang liquid tadi, satuannya pada pada appendixnya itu Kelvin. Kita gunakan satuan yang Kelvin untuk meninjau sensible heat-nya. Habis itu kita lakukan Kelvin, TRF-nya kita gunakan TRF Kelvin juga. Berlaku yang sama, karena dia di bawah titik boiling point dan tidak uh, istilahnya tidak melewati boiling point, dia hanya mengalami satu sensible. Dan hal ini sensibelnya liquid saja. Terus untuk yang lainnya juga berlaku yang sama, vapor, 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 vapor,
dengan Tref-nya. Ini T-nya semuanya sama karena dia splitter tadi. Terus kita tinjau, 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 tinjau. Dapat ini juga karena di bawah titik boiling dan tidak melewati batas. Ya udah kita liquid, 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 sensibelnya. Habis itu kita total, total, total. Terus kita cek neraca akumulasi. Keluarnya tadi stream 6 plus stream 7 sama dengan masuk. Masuknya stream eh, stream 5 saja. Akumulasi sama dengan nol. Berarti dia tidak ada akumulasi energi. Dia masuk sama keluar benar-benar imbang. Tidak perlu adanya mekanisme tambahan. Setelah kita dapat suhu 200 tadi, kita tarik ke heat exchanger. Heat exchanger ada stream 4, stream 9, stream 10, stream 5, masanya tadi sama diambil dari neraca massa awal. Habis itu dikali konversi supaya dapat gramol, 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 gramol. Stream 9, eh, stream yang kita ketahui tadi berarti non variabelnya stream 4. Stream 4 kita ketahui sama stream 4 kita ketahui sama satunya stream 9 kita ketahui juga. Stream 5 kita dapat dari splitter tadi, kita tarik dan karena TRF-nya sama semua, ini tidak perlu dihitung ulang juga bebas. Dihitung ulang juga bebas. Kalau tidak dihitung ulang, kita sama denganin karena dia hanya duplikasi. Jadi kita sama dengan stream 5 tadi juga sama persis. Untuk stream 9 kita kalkulasi karena dia tidak mengalami dia 32,22 di bawah 100,01, dia juga sama hanya fase liquid, tidak mengalami kalor laten dan sensibelnya 0, kita jumlah. Nah, khusus yang ini kan 500 derajat Fahrenheit. Kita konversi ke 260 derajat Kelvin. Ini mengalami dua fasa pada eh, H2O ketika kita tarik ke TRF. TRF menjadi ini itu melalui dua fasa. Nah, otomatis dia itu kita lakukan kalkulasi 260 dikurangi dengan titik titik 100,01 sama-sama kita gunakan yang Celsius dikali dilakukan kalkulasi untuk CP terhadap ini semua terhadap apa namanya konstanta ABCD yang derajat Celcius karena dia derajat Celcius, derajat Celcius, derajat Celcius akhirnya sesuai. Habis itu kena kalau laten, laten rumusnya mol dikali delta Hvac kita dapat. Habis itu sensibel kita lakukan kalkulasi serupa. Namun karena dia tadi secara dari 260 ke 100,01 sudah dilakukan kalkulasi di sensible vapor. Nah, liquidnya berarti kan dari titik didih ke 25. Otomatis kita gunakannya bukan yang awal ini tadi. Bukan yang 500, 260, 533, tapi kita gunakan 100,01, tapi karena dia di sini satuannya Kelvin, kita konversi ke Kelvin, kita ambil yang Kelvin. 373,16. Habis itu kita kalkulasi pakai konstanta ABCD ke TRF yang Kelvin 298. Kita dapatkan energi total atau delta H total dari jumlah ketiganya. Otomatis stream 9 dapat semua, stream 4 dapat semua, terus selanjutnya stream 5 dapat semua. Kita stream 10 kan belum tahu suhunya. Otomatis semisal kita 0. Kita asumsikan dia 0. Terus ketika 0 dia itu tidak mengalami sensibel dan eh tidak mengalami sensibel sama laten. Ya udah kita asumsi eh, tidak terkena sensibel dan laten. Terus kita gaussic di akumulasi masuk sama dengan keluar dikurangi masuk. Harusnya kan otomatis dia karena dia mekanismenya tidak ada panas keluar harus sama dengan 0. Jadi kita lakukan gaussic sama dengan 0 pada suhu T10, suhu 10.
Nah, ketika diakumulasi, loh, kok tiba-tiba dia di atas titik didih? Berarti dia itu berada di fase vapor. Otomatis dia kena sensible liquid sama laten. Oh, untuk tadi itu agak kurang tepat ya. Revisi tadi itu harusnya latennya aja. Kurang lebih mekanismenya sama. Kalau latennya sensible liquidnya saja, ininya pasti 00. Nah, kok ternyata dia di atas? Nanti kita lakukan kalkulasi untuk mendapat untuk otomatis dia melalui dua kalor. Yaudah kita lakukan perhitungan kalor, kalor, kalor. Ketika 0F pasti dia akumulasinya negatif. Habis itu kita gosik ke 0 sama dengan stream seret didapatkan suhunya 689,0751 sekian. Ini kita dapatkan melalui mekanisme Gaussian untuk Fahrenheit-nya segini, untuk Celsius-nya segini, untuk Kelvin-nya segini. Nah, ini saya kembalikan ke sebelum dilakukan pengeditan, karena sejujurnya sama saja sih, cuman karena takut ada yang tipu. Habis itu heat exchanger sudah, kita tarik ke mixer. Mixer tadi diketahui stream 1 sebagai non variabel 200 derajat Fahrenheit. Kita lakukan mekanisme yang sama. Stream 10 kita ketahui juga dari hasil heat exchanger. Terus stream 2-nya kita lakukan kalkulasi dengan mekanisme yang sama. Karena ketika kita uji coba tanpa melalui karlaten, dia di atas, nanti ketika kalian coba di atas eh, melewati batas, otomatis kita gunakan kalau laten. Dilakukan akumulasi, gosik sama dengan 0, habis itu dapat. Setelah itu ke reaktor. Reaktor ini sejujurnya paling susah menurut saya. Karena dia ada delta HR atau delta H reaksi. Nah, untuk mekanismenya juga sama. Stream 2 kita tarik ke 25, otomatis dia 551, sekian-sekian. Ini kan suhunya sudah diketahui semua tadi. Ini delta H sensible vapor. Ini kita eh, jujur karena dia stream 2 sama stream 2 ini kan sama persis. Dia juga ditariknya ke 25 derajat. Dan untuk delta HF di sini sendiri, kenapa kok saya gunakan tadi TRF-nya 25 derajat? Karena delta HF di sini acuannya pada buku itu 25 derajat. Kalau acuannya lain, mungkin saya gunakan TRF-nya ke reaksi lain tersebut. Atau semisal kita tidak ada reaksi sama sekali, saya TRF-nya bebas pun hasilnya sama. Karena di buku reaksinya delta HF-nya pada 25 derajat, ya udah saya gunakan TRF-nya 25 derajat tadi. Kita kalkulasi untuk stream 2, setelah itu kita kalkulasi HR, delta H reaksi. Delta H reaksi sendiri itu karena kita sudah dapat HF yang satuannya Joule, kita samain semua Joule, 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 Joule semua. Dan molnya tadi kita konversi menjadi gramol, kita kali HR itu sama dengan mol yang bereaksi dikali dengan HF. Nah, negatif positif ini artinya apa? Negatif artinya terkonsumsi, sedangkan positif itu tergenerasi. Dan ketika dia terkonsumsi itu dia positif delta HR-nya, ketika dia eh, tergenerasi HR-nya negatif. Ini juga sama untuk mekanisme satunya, didapatkan HR, habis itu HR-nya kita total. Ini delta H tadi juga kita total, delta H total, delta HR total. Ini delta H total maksudnya delta H sensible liquid total, delta H laten total, delta H sensible vapor total, di total semuanya. Terus, ini juga sama, kita lakukan asumsi semisal 0. Eh, karena jujur saya sudah kalkulasi sebelumnya, kita 110 saja, soalnya biar dia kena sensible liquid, laten, sama vapor. Karena ketika kalian coba dia tanpa terkena laten, tidak terkena pembatas,
dia nanti melewati ternyata. Jadi kita hitung lagi ketika dia melewati dengan mekanisme kena laten. Itu karena saya sudah melakukan perhitungan sebelumnya, jadi ya udah saya 110 di mana ini di atas eh sera- dia jangan 110 untuk boiling point dari air Fahrenheit itu 211, berarti saya gunakan 213 atau bebas 214. 214 dia 101, ini di atas boiling point, di atas boiling point. Nah, karena dia tidak ada mekanisme panas yang keluar pada reaktor, keluar selain melalui output, jadi cuman ada panas itu cuman input sama output energinya, jadi otomatis keluaran ini keluar dikurangin masuk. Nah, keluar sendiri itu ditambahkan, keluar itu total dari reaksi ditambah reaksi B ditambah delta H total. Atau kalau kita gunakan ruas kiri, ini harusnya negatif, habis itu min, dan sebagainya kalau mekanisme standar. Tapi kalau TRF saya gunakan sebagai berikut, yaitu delta H total. Ini cuma mekanisme neraca energi, kalian operasi otak-atik dari situ, nanti min plusnya pasti dapat lah kalian dari mekanisme neraca energi. Kita closing, ini sama dengan 0, kita cari T stream 3-nya. Seret, dapat 1195, sekian. Terus kita uh, ntar, aku Ctrl Z aja takut ada yang tipu juga sebelum closing yang ini. Nah, 119 sama kan seperti yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan Cooler. Cooler kan kita ketahui delta H untuk stream 4, untuk stream 3 dengan TRF 25 derajat, kita dapatkan energinya 76.000 sekian, 7600 bla 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 sekian, 300 bla bla sekian, masuk, keluar. Akumulasi keluar dikurangin masuk, negatif. Nah, karena dia nilainya, ini kan, ini bukan closing lagi karena dia udah diketahui semua data. Bahkan saya hanya narik data. CP-CP ini nggak saya kalkulasi lagi karena sama persis sama sebelumnya, keluar dikurangin masuk sama dengan akumulasi. Di sini kita dapat akumulasinya negatif. Nah, kalau negatif seperti ini berarti uh, dia ini energi yang keluar kilos. Kilosnya sebesar minus 4 sekian. Untuk separator juga sama. Kita sudah ketahui semua data, suhu-suhunya sudah tahu semua. Habis itu mol-molnya juga sudah tahu di neraca massa, energinya bahkan kita udah ninjau sebelumnya. Jadi nggak perlu dilakukan tinjauan yang tinjauan lagi. Soalnya TRF-nya juga sama. Ya udah, habis itu kita keluar dikurangi masuk sama dengan akumulasi. Untuk keduanya ini satuannya joule, joule. Nah, karena dia negatif berarti ada panas yang keluar. Nah, sehingga apa? Sehingga kita itu kebutuhan tambahan berupa unit cooler. Pada unit cooler kita butuhkan pendingin, pada separator dibutuhkan pendingin. Sama-sama pendinginnya. Sebesar ini yang saya tambahkan joule. Kita butuh untuk menghilangkan panas sebesar 4 sekian, minus 4 bla 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 sekian joule dan minus 4 bla 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 sekian joule untuk cooler dan separator. Habis itu karena di soal ditanyakan juga suhu tadi, suhu semuanya saya buat ke neraca umum, ke tinjauan spreadsheet umum yang modelnya lurus seperti ini. Sejujurnya tinjauan lurus seperti ini itu bagus, tapi uh, untuk display saja menurut saya sendiri sejujurnya lebih mudah ketika kalian menjauh per splitter per unitnya, per unit. Jadi kita tahu benar-benar neraca masanya itu benar dan uh, kekal. Jadi benar-benar akumulasinya nol. Energinya juga sama. Jadi kita bisa ninjau energi-energinya pada setiap unitnya. Apakah dia benar-benar sesuai atau tidak.
Nah, setelah itu kita lakukan pendisplayan aja sesuai mekanisme standar. T200 551 kita tarik dari data-data sebelumnya. T, 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 T. Saya hanya narik Fahrenheit-nya saja karena yang di soal itu hanya Fahrenheit saja sejujurnya. Dan untuk eh, untuk masanya sendiri saya juga masa sama molnya tadi saya juga nariknya dari neraca massa sebelum dikonversi ke gram mol. Karena di soal juga menggunakan satuan lb mol dan otomatis masanya sendiri lb atau pound. Kita lakukan yang sama, seret, dapat semua. Terus eh, otomatis sudah menjawab pertanyaan ini yaitu temperature sudah, flow rate sudah, conversion. Oh, ini H2 respectively. Berarti ada dua. Ini ini saya tambah. Sebentar, saya lakukan perevisian. Opsi. Oh ya, saya lakukan perevisian. Ini saya warnanya dihilangin. Nah, ternyata ada yang kurang. eh X ini ini saya geser ke atas. Nah, ternyata kita single pass conversion sudah dapat. Terus kita juga total conversion. Total conversion CO dan H2. Jadi ini tadi single pass. Bentar, saya taruh sini bentar. Eh, saya taruh balik. Apakah tadi gini ya? Oh ya, single pass conversion sesuai. Ini saya putihkan. Hari ini hanya desain-desain yang ringan sih. Border saya hilangkan. Mau conversion, mass. Nah, ini pertanyaan single pass conversion CO sudah diketahui. X, X, atau istilahnya apa ya? XB. Ini nanti mungkin saya revisi di bagian sini karena permodelannya saya mau ngecek apakah benar XAXB penulisannya. Kita juga menghitung total conversion. Total conversion untuk dua hal yaitu CO sama bentar, total conversion. To- kita lakukan perhitungan total conversion of CO and H2. Nah, kita lakukan total conversionnya didapatkan apa? Pertama CO, kedua H2 hidrogen. Ini X total conversion. Langsung saja kita lakukan perhitungan. Kalau total conversion berarti kan kalau single conversion tadi secara terpisah. Nah, total conversion itu min 1 dikali CO ditambah ini, terus eh, dibagi mol. Nah, apakah benar? Min 1 dibagi. Oke, ini tadi sesuai juga. Wow, ya, sudah sesuai. Untuk satunya H2 yang mengalami reaksi itu
Min satu dikali, eh, dikali ini, ditambah ini, mol dibagi mol awal. Nah, ini untuk single pass conversion. Nah, ini aku rubah jadi CO. CO reak, re- eh, reaction A. Terus berlaku serupa CO reaksi B. Kita dapatkan konversi-konversinya. Terus ini karena saya ngerasa kurang bagus saya. Ini saya merge, merge. Sudah. Nah, kita dapat CO reaction A, CO reaction B, CO conversion. CO, ya, kurang lebih CO reaction A, CO reaction B konversinya itu single pass-nya 0,63 sama min 0,01, di mana min itu menunjukkan dia reaksinya berjalan mundur atau berbalik arah. Setelah itu CO sama H2 juga kita lakukan kalkulasi dan mekanisme yang sama. Terus ya, otomatis dia telah menjawab temperature, flow rate, COH2 respectively secara masing-masing, reaksi A respectively dari CO juga. Setelah itu stream 1879, di mana menggunakan mekanisme Excel untuk yang di video ini sendiri. Untuk mekanisme manual akan saya lampirkan sebagai pengerjaan tugas. Kurang lebihnya seperti itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton.